di 4K tetap nggak apa-apa, tapi pakai yang 30 fps. Karena nanti, halo teman-teman, selamat pagi dan kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya mau bagi tips buat memaksimalkan kamera di Google Pixel 4 atau Pixel 4 XL atau Google Pixel pada umumnya ya. Sebenarnya tips ini cukup sederhana, kita langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Banyak yang ingin tahu settingan ketika saya mau upload Reels ataupun story di Instagram. Kenapa gambarnya bisa jernih dan bagaimana movement handheldnya. Kayak misalnya yang ini nih. Ini banyak yang ngira ini pakai gimbal ya. Karena movementnya tuh halus dan juga tidak banyak getaran, terus sangat smooth. Ya, bisa dilihat atau teman-teman bisa cek di Instagram Ari Kurnia 13. Atau juga untuk video yang misalnya pas ini nih, kayak gini di hutan. Jadi saya baru menemukan beberapa hal yang menurut saya itu penting ya di Google Pixel, yaitu karakter kamera dari Google Pixel itu ketika menemukan tempat-tempat tertentu dengan cuaca tertentu. Jadi sangat-sangat berpengaruh. Oke, yang pertama adalah ketika teman-teman ingin mengambil gambar, pastikan ya cuacanya itu mendukung atau tempatnya juga ya cukup bersih, atau tempatnya itu digambar bisa membuat vibrant warnanya itu lebih mencolok gitu ya. Kayak misalnya di video-video yang penuh daun seperti ini, itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan gambar yang cukup jernih. Karena kalau diperhatikan warna hijau di daun atau suasana alam yang ada di lingkungan teman-teman mungkin ya, itu mendukung untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kalian bisa explore lah tempat mana yang mungkin lebih baik. Perhatikan dengan hasil foto yang ini fotonya berkabut gitu ya. Tetap jernih tetapi nuansanya jadi berbeda. Mungkin karena beberapa orang mengambil fotonya di tempat yang polusi cahaya atau polusi di lokasi tersebut kurang mendukung untuk fotografi, sehingga mereka menganggap kok hasil foto saya kayak gini ya. Oke, di luar hal itu, selain faktor tempat, cuaca, dan lain-lain, begini settingan yang saya lakukan di Google Pixel 4 ya. Ini bisa diterapkan Google Pixel manapun, bebas menggunakan aplikasi. Ini kan saya ada banyak nih aplikasinya, ada kamera MVP ya 8.4 sama kamera PX. Ini sebenarnya lebih ke karakter warna aja. Kalau ngomongin ketajaman atau apa ya sama sih. Wong hardware-nya kan juga sama. Bagi kalian yang suka dengan kamera mode lainnya ya terserah, nggak apa-apa. Bagus-bagus aja, karena kelebihan di kamera mode itu nanti kalian bisa otak-atik kayak config-nya, terus style-nya. Ini kan ada banyak nih. Kalau di kamera bawaan kan nggak, lebih minim untuk modifikasi ini itunya. Yang pertama, misalnya kalian mengambil foto, ya dipastikan misalnya nih fotonya di tempat-tempat tertentu, kalian butuh editing lanjutan, kalian aktifin ini RAW-nya. Cara aktifin RAW kalau belum muncul di sini gampang, masuk ke setelan, lalu ke lanjutan ya, nih kontrol RAW-nya diaktifin. Cukup membantu ketika nanti ada post processing ya, ada editing menggunakan Lightroom atau Photoshop, kalian lebih leluasa untuk kontrol shadow, highlight, dan saturasinya dibandingkan dengan foto yang JPEG ya. Selanjutnya, misalnya kalian mau foto, ini juga foto malam nih, kok punya saya nggak ada astrofotografi atau light painting ya, kalian wajib menggunakan tripod. Nah, jadi fitur light painting atau astrofotografi itu baru akan nongol di sini. Itu fitur yang sama sebenarnya, tinggal kalian mau hadapkan ke objek yang mana ya. Light painting tuh udah pakai mode malam udah cukup. Yang penting kalian berada di tempat yang polusi cahayanya nggak begitu banyak, ada di perkotaan misalnya, menyorot ke jalan, ke mobil-mobil yang lagi jalan. Kalian tekan ini menggunakan tripod ya tentunya, karena dia menggunakan shutter speed yang rendah. Biasanya sih di atas 4 detik. Kalau kalian pakai tangan udah pasti goyang dan hasilnya pasti blur. Jadi wajib pakai tripod. Begitu juga dengan astrofotografi. Kalian hadapkan ke langit, pastikan cuacanya itu lagi cerah, tidak ada bulan ya. Bulan itu cukup mengganggu, cahaya bulan mengganggu untuk mendapatkan hasil
bintang-bintang yang lebih jelas. Jadi syaratnya agak susah sebenarnya. Kalian harus tengah malam, sekitar jam 11, ya jam 11, terus lokasinya harus jauh dari perkotaan. Setelah itu cuacanya harus langitnya itu bersih, bintangnya banyak, dan tidak ada cahaya bulan atau cahaya bulan sudah tenggelam. Karena bulan itu kan nggak full semalaman ya, ada momen dimana bulan tuh udah tenggelam lebih dulu sebelum tengah malam. Nah itu momen yang harus kalian cari-cari sendiri. Nah berikutnya untuk settingan di sininya, nah ini ada astrofotografi yang di atas harus diaktifin otomatisnya. Kalau kalian ke sini mau pakai pasang tripod berjam-jam juga nggak akan nongol, jadi diaktifin dulu otomatis. Setelah otomatis kalian pasang di tripod kayak gini misalnya, kalian tunggu aja paling 3 detik dia udah langsung ganti nih, logo bulannya udah langsung ganti jadi logo bintang-bintang. Nah untuk meminimalkan getaran kalian gunakan timer nih, jadi ketika kalian ini aja pakai angan-angan aja, ketika udah dipasang di tripod 3 detik kemudian sudah pasti astrofotografinya aktif, diarahkan ke langit ya, lalu tekan tombol shutternya. Jadi nanti amannya sih 10 detik ya, kalian tekan, lalu jangan ada getaran apapun yang nyenggol tripod, maka dia akan hitung mundur 10 detik ya. Nah setelah itu akan capture. Normalnya kalau astrofotografi itu di atas 2 menit. Kalau 1 menit, kalau di bawah 1 menit itu berarti ya masih langitnya atau cahayanya masih terlalu berpolusi ya. Jadi ya kalian cari momen-momen aja lah. Itu tuh nggak bisa ada settingan fixnya, harus dirasakan atau dipraktikkan sendiri. Nah untuk gambarnya, gambar rasionya itu saya sarankan pakai yang gambar penuh nih. Kalau yang 16:9 tuh ada cropnya. Nah kalau ini misalnya kalian mau komposisi lagi di editing, di Photoshop misalnya itu gambarnya tidak nge-crop terlalu luas, jadi detailnya masih dapat. Selanjutnya adalah fokusnya nih. Nah, wajib pakai yang fokus jauh ya. Jadi di sini ada gambar gunung, ada gambar orang. Kalau fokus dekat ini misalnya kalian mau ngefoto orang ada depan ya, di depan kita ada objek yang tidak begitu jauh, kalian bisa pakai fokus yang tengah ini, dekat. Nah, kalau misalnya foto perkotaan, bintang itu wajib yang ini. Supaya nanti kalau ada objek yang lewat, fokusnya tuh nggak berubah. Kayak gini ya, misalnya ini contoh. Nah, dia nggak akan berubah ke objek yang dekat sini. Dia akan terus fokus ke bagian belakang. Tapi kalau kita misalnya ubah ke yang dekat, nah ini dekatnya pun masih ada jarak ya, kurang lebih ya 3-4 meter ke sana. Tapi kalau kita pakai fokusnya yang auto, kayak gini, nah dia fokus langsung ke tangan, maka akan ada potensi ngeblur. Ini yang paling sering lupa ya, saya lupa udah pencet ini itu udah setting, ternyata autofokusnya setting fokusnya masih auto. Nah kalau misalnya ada burung lewat atau ada hewan yang lewat, tiba-tiba langsung lewat depan kamera mengubah fokus, maka hasil dari astrofotografinya akan ngeblur, itu udah pasti. Oke, kalau video gimana? Itu ya tipsnya untuk astrofotografi. Kalau potret bisa lah, ini nggak harus dikasih tips ini itu lah. Kalau video bagaimana supaya hasilnya jernih nih, terutama ya. Untuk menghasilkan video yang jernih di Google Pixel itu ya sebenarnya mudah. Full HD untuk konsumsi sosial media itu udah cukup ya. Saya sarankan sih Full HD 30 fps. Kalau misalnya kalian pengen ambil gambarnya pakai tripod gitu. Terus ambil gambarnya itu pengen gambar yang detail antara highlight dan shadow-nya. Karena kalau 60 fps, saya ngerasa ya dia memang frame-nya lebih banyak. Akan lebih bagus kalau misalnya mau dijadiin slow-mo ya. Itu kasus yang khusus. Kalau misalnya kalian khusus mau bikin video slow motion, wajib pakai 60 fps. Tetapi saya ngerasa kalau pakai 60 fps, misalnya ketemu bagian yang gelap, itu noise-nya lebih terasa. Maka dari itu saya sarankan di 30 fps aja. Memang gambarnya agak patah-patah ya, tapi ini lebih wajar dilihat oleh mata manusia. Karena mata manusia itu kan melihat dengan penglihatan 24 fps. Itulah kenapa film-film Hollywood pakai format 24 fps atau cinema mode. Begitu teman-teman. Nah, untuk menghasilkan gambar yang jauh lebih jernih, kalian wajib aktifkan resolusi 4K. Nah, resolusi 4K ini ada risikonya, yaitu size-nya atau file size-nya itu cukup besar ya. Untuk durasi misalnya video 15 detik sampai 30 detik itu udah gede banget, bisa nyampe 100 MB ya. Itu memakan resource memori
Dimana Google Pixel yang saya punya ini hanya 64 GB ya. Jadi nanti kalau ambil beberapa footage aja udah penuh dong memorinya. Nah, cara ngakalinya gimana? Kalian masuk ke setelan, lanjutan. Di sini aktifkan simpan video dengan efisiensi. Ya, ini ya. Ini untuk mengubah format dari H264 ke H265 atau HEVC ya. Format ini sebenarnya ada plus minusnya untuk saat ini ya, karena beberapa software editing atau format software editing di kayak Premiere Pro itu masih membutuhkan plugin tambahan untuk bisa mengedit atau mengimport file H265 HEVC ini. Kalau file H264 itu udah sangat umum digunakan, contohnya MP4 ya, MPEG 4 kayak gitu. Itu udah bisa digunakan di berbagai software editing saat ini yang beredar di pasaran. Nah, kalau yang H265 ini kalian perlu upgrade ke software-software terbaru atau pasang plugin-nya supaya bisa membaca format ini. Tetapi kalau misalnya kalian hanya editingnya di CapCut, KineMaster, ini udah langsung bisa udah di edit karena aplikasi tersebut update-nya gampang. Tinggal buka Play Store, kalian perbarui. Nah, biasanya mereka sudah menginkludkan fitur H265 plugin tersebut, sehingga mau diedit di CapCut, KineMaster itu aman-aman aja. Dan keuntungannya pakai H265 itu ukurannya kecil, tetapi kualitasnya sama dengan H264. Nah, itu merupakan penemuan yang cukup efisien ya, membuat memori HP itu nggak ketar-ketir, terutama HP-HP yang cuma 64 GB kayak punya saya itu. Ya, itu pilihan juga buat teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian butuh file ya mau yakinnya pakai H264 ya nggak apa-apa. Nanti misalnya setiap rekam kalian pasang OTG nih di sini, nanti dipindahin ke flash disk gitu ya langsung, sehingga memori internalnya tetap aman. Oke, setelah itu misalnya nih rekam video, kalau saya ya video yang ada di Instagram itu saya pakai tripod, sehingga karena gini. Ketika kalian rekam video nggak pakai tripod, misalnya yakin banget nih tangan kalian benar-benar steady kayak gini, pegang. Nanti ketika kalian lihat hasilnya, itu pasti ada getaran-getaran mikro yang nggak bisa ditoleransi ketika tanpa tripod ya. Karena tangan kita tuh sebenarnya nggak benar-benar stabil. Nah, itu opsi juga sih. Misalnya kalian tema videonya itu POV atau point of view ya, berarti nggak perlu tripod, kalian tinggal bawa aja. Yang penting cara megangnya benar kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian butuh video yang steady atau video diam, ya wajib pakai tripod. Nah, itu aja ya settingan untuk menjernihkan video. Sebenarnya ya bukan menjernihkan ya, memang bawaan Pixel tuh udah jernih kok. Ya, itu keuntungan pakai Google Pixel ya dari kameranya ya. Mau 4K mau Full HD sebenarnya sama aja, tetapi informasi aja nih buat teman-teman yang masih sering menggeluti Instagram Reels atau Story. Jadi di Instagram itu ketika kalian upload ke Story, dia akan mengkonvert ke 30 fps 1080p. Jadi mau kalian ekspor nanti di editing ya, misalnya di editing kayak gini, kalian ekspor ke 4K. Ini kan ada opsinya nih. Ini ada opsinya 4K. Ini kalau gini. Terus dibikin 60 fps, itu sangat-sangat percuma, malah kalian ngabisin memori. Saya sarankan gini aja, di 4K tetap nggak apa-apa, tapi pakai yang 30 fps, karena nanti kalau misalnya kalian rendernya ke 4K, ini pandangan saya aja ya, nanti ketika di convert oleh Instagram, itu dia akan turun ke 1080p dan gambarnya masih tetap jernih. Meskipun kalau kalian tetap render di 1080p 30 fps, itu jauh lebih baik dan lebih efisien, sehingga nguploadnya nggak kelamaan. Ini kan beda nih, filenya ini 25 MB. Kalau ke 4K ini jadinya 38 MB. Kalau wifi atau jaringannya cepat sih nggak masalah. Cuman kan kita yang namanya sosial media saat ini ya butuh speed, butuh cepet-cepetan, sehingga yang lebih efisien yang bisa kita pakai. Gambarnya tetap jernih kok, saya bisa jamin itu. Yang penting editing kalian nggak terlalu nambahin ini itu ya, terus nge-crop kayak gini misalnya. Di gambarnya di crop kayak gini. Terlalu jauh. Nah, keuntungannya 4K gini. Misalnya nih, ini sekalian ya. Misalnya kalian butuh, ini kok frame-nya kurang bagus nih, saya mau reframe lagi.
saya zoom aja biar kelihatan cuma sungai sama daunnya aja. Pohon-pohon yang di samping nggak usah kelihatan. Kalau 4K kalian zoom kayak gini, ya paling nggak 50 kali ya, 50%, itu gambarnya masih tetap jernih. Itu keuntungannya 4K. Kalau misalnya kalian pakai Full HD nih, kalian kayak giniin sedikit aja, udah langsung kelihatan noise-nya, langsung kelihatan bagian pixelnya kayak gitu ya. Jadi ya itu keuntungan record pakai 4K. Nah untuk kayak tone warna apa, saya nggak terlalu banyak editing ya di bagian tersebut. Saya lebih menjaga originalitasnya. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa highlightnya terlalu tinggi atau shadownya kurang ngangkat, ya udah kalian poles aja di sini, sesuaikan. Ini nggak terlalu saya banyak ubah, yang hanya ubah misalnya kontras, naikin dikit aja. Value atau nilainya itu jangan banyak-banyak. Atau kecerahan, misalnya pengen moodnya mau agak serem dikit digelapin, atau agak ceria sedikit dicerahin gitu. Nah yang lain hanya bayangan, ini bayangan berarti shadow ya, sorotan itu berarti highlight. Atau suhu, ini adalah temperaturnya mau warm atau cool, ini cool. Jadi suasana pagi, nah atau suasana sore kayak gini, di agak warm dikit. Itu selera, yang terpenting jangan terlalu over sehingga tidak mengubah kualitas videonya. Sepertinya tipsnya itu aja sih, karena kamera Google Pixel itu sebenarnya simple banget ya, nggak perlu utak-atik ini tuh, settingnya juga sederhana. Memang dia lebih mengoptimalkan dari hasil processingnya menggunakan racikannya Google lah intinya, color science-nya Google, terus optimasi di sensor jadul IMX363 tetapi masih diracik dengan ya pintar-pintar ya Google lah. Kita nggak perlu repot-repot, aduh bang kok gambar saya gini. Berarti kan eksplorasi aja, karena yang namanya fotografi videografi itu ya berdasarkan dari pengalaman ya, dari utak-atik sendiri biar menemukan ya racikannya sendiri, karena tiap karakter orang itu punya selera yang beda-beda. Lalu untuk movingnya ya, movement gambarnya supaya lebih smooth, kayak yang ada di Instagram saya, yang video yang tadi saya tunjukkan, yang ini nih. Gimana sih mendapatkan cinematic moving kayak gini ya? Orang bilangnya gitu sih. Kalau saya mah sederhana aja nih, pergeseran kamera dari kanan ke kiri gitu ya. Sebenarnya sederhana aja. Teknik ini bisa kalian cari tutorialnya, movement kamera kayak gitu di YouTube ya, banyak. Karena kadang gini, orang mungkin menyepelekan ambil gambarnya mungkin gitu-gitu aja, tetapi coba deh kalian sesekali belajar movement kamera gitu ya, movement kamera misal sinematik. Nah itu ada teknik-tekniknya, bagaimana menggerakkan tangan, bagaimana posisi kuda-kuda kita supaya nanti misalnya kayak gini seret, tiba-tiba kita kakinya kesentuh apa. Nah itu diajarin nih di video-video YouTube tuh banyak banget. Kalian coba cari, konsepnya sama, tujuannya sama, tinggal alatnya ya. Nih yang paling saya coba ikutin biasanya tutorial handheld, yaitu movement menggunakan tangan tanpa gimbal ya. Ini bisa kalian terapkan di DSLR, mirrorless ataupun HP. Konsepnya sama, intinya sama. Teknik-teknik kayak gini biasanya kalau kalian mau menggeluti dunia videografi atau fotografi itu sangat bermanfaat. Ya tekniknya mungkin orang anggapnya itu orang ngapain sih, aneh banget, ambil gambar aja harus kayak gitu, alay gitu. Nah tapi kalau kalian terapkan teknik ini kan sudah melakukan, orang-orang ini tuh sudah melakukan riset supaya gambarnya tuh tetap menggunakan aspek rasio 3:3 kayak gitu ya, sehingga antara objek terus komposisi yang ada di gambar itu tetap bagus. Nah, ikutin aja tips dan trik yang ada di YouTube, banyak, kalian jangan malas belajar. Dan berikutnya, bisa sesemut ini pelan, ya kalian gerakannya pelan. Bukan kalian gerakannya sembarangan, nanti gampang di editing kan bisa. Gini, kalau bahannya bagus, mau diedit kayak gimana juga bagus. Itu prinsip saya ya, bukan mengandalkan editing 100%. Gampang nanti diedit. Itu menurut saya konsep yang kurang tepat. Mungkin kalau yang tingkat editingnya dewa banget, skillnya dewa banget, itu nggak masalah. Bisa-bisa aja. Tetapi untuk yang amatiran kayak saya membutuhkan bahan yang bagus supaya bisa diolah dengan baik. Itu ya konsep saya.
Oke, kayaknya itu aja deh. Nggak banyak sih sebenarnya untuk mengambil gambar dengan baik di menggunakan Google Pixel. Ya, nggak cuma Google Pixel. Tips-tips tadi itu bisa kalian terapkan di HP lain ya. Nggak, karena ini kan general sebenarnya. Cuman kebetulan saya pakai Google Pixel aja. Oke teman-teman, dan info aja nih, Google Pixel 4 ini saya anggap sudah selesai ya misinya di channel Ari Kurniawan 13. Buat kalian yang berminat, nanti akan saya buatkan untuk link pembeliannya. Informasi aja, HP ini sudah pernah saya ganti baterai. Itu jauh lebih mudah. Menurut saya ya, HP yang udah saya ganti baterainya itu jauh lebih tahu historisnya. Udah saya coba pakai lebih dari 2 minggu dan aman daripada teman-teman beli unit yang gambling gitu ya, yang misalnya dari toko ini apakah ini udah dibongkar atau belum, baterainya bagaimana. Yang jelas kalau ini baterai health-nya ya masih seperti baru gitu, 100%. Terus SOT-nya jelas di atas 4 jam tanpa gaming ya dengan catatan itu. Performanya juga jelas karena saya gunakan sehari-hari buat ya ini tuh buktinya saya install berbagai aplikasi untuk pekerjaan dan ya hiburan, editing, multimedia dan lain-lain. Sejauh ini normal, nggak ada isu baterai drop dan lain-lain. Jadi untuk pengerjaan yang saya lakukan juga saya menganggapnya cukup rapi, tidak ada bagian yang membuka atau mengap gitu ya bahasa Jawanya tuh. Di sini ngangkat gitu ya, nggak ada, semuanya normal. Nah, buat yang berminat aja, kalau ini mungkin akan saya lepas di angka 2,9 ya, karena saya modal untuk beli baterainya, modal untuk beli softcase-nya. Ini saya kasih softcase ini juga nanti. Kalau misalnya kalian berminat aja, kalau nggak ya nggak apa-apa, ini soalnya masih saya pakai. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat berakhir pekan.